Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hapsari Aryani. Dan saya Alia Faiza Rafif. Karya ini merupakan bentuk ujian akhir semester peradaban Islam berbasis proyek. Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok, yaitu dari mana asalnya kedatangan Islam pertama kali sampai ke Nusantara, siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara, dan kapan agama Islam masuk ke Nusantara. Adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan berbagai teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Ada 4 teori utama yang menjelaskan hal ini, masing-masing dengan bukti-bukti yang mendukung. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Pendukung teori ini seperti Snokhor Grunge dan Wijkneppel dari Universitas Leiden. Mendasarkan pendapat mereka pada fakta sejarah perdagangan antara Nusantara dan Gujarat yang berlangsung sejak abad ke-13. Bukti dari teori ini yaitu ada nisan makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai 1297, memiliki gaya seni yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Kemudian ada hubungan perdagangan yang erat antara perdagang Gujarat dan Sumatera, sebagaimana dicatat dalam catatan sejarah perjalanan Marco Polo. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam langsung datang dari Arab sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Pendukung teori ini, seperti Hamka, berargumen bahwa hubungan dagang langsung antara Arab dan Nusantara menjadi jalur utama penyebaran Islam. Bukti dari teori ini ialah gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai menunjukkan pengaruh tradisi Arab. Kemudian, catatan sejarah Tiongkok dari abad ke-7 menyebut adanya perkampungan Muslim di pantai Sumatera yang diduga didirikan oleh pedagang Arab. Kemudian yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dan ulama Persia pada abad ke-13. Pendapat ini didukung oleh kesamaan tradisi budaya antara masyarakat Muslim Nusantara dan Persia. Bukti dari teori ini adalah yaitu adanya tradisi memperingati 10 Muharram atau Hari Asyura di Sumatera Barat yang mirip dengan tradisi Syiah Persia. Lalu, pengaruh Sufisme yang berkembang pesat di Indonesia memiliki kemiripan dengan ajaran Sufi dari Persia seperti Al-Hallaj. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Muslim dari Cina Selatan pada abad ke-9. Teori ini didukung oleh bukti hubungan dagang antara Nusantara dan Cina, serta artefak arsitektur masjid yang menunjukkan pengaruh Cina. Bukti dari teori ini adalah masjid kuno di Jawa, seperti Masjid Demak dan Masjid Sendang Duhur, memiliki elemen arsitektur yang terinspirasi dari Cina. Kemudian, beberapa wali seperti Sunan Ampel dan Raden Patah memiliki garis keturunan Cina. Dengan berbagai teori ini,
kita dapat melihat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Namun, penyebarannya tidak kalah menarik. Mari kita bahas proses penyebaran Islam di Nusantara. Islam tidak hanya masuk ke Indonesia, tetapi juga menyebar secara masif melalui beberapa jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina membawa ajaran Islam bersama barang dagangan mereka. Hubungan ini tercatat dalam catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta yang menyebut adanya komunitas Muslim di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Samudra Pasai. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal memperkuat proses Islamisasi. Misalnya, para bangsawan di Jawa dan Sumatera menikahkan putri mereka dengan pedagang Muslim. Sebagai contoh, hubungan pernikahan ini terlihat jelas di Kerajaan Aceh, di mana keluarga kerajaan menjadi Muslim dan mendukung penyebaran Islam. Yang ketiga yaitu jalur dakwah. Ulama seperti Wali Songo di Jawa memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan dakwah yang damai. Seperti contohnya Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian yang keempat yaitu jalur sufisme. Tasawuf atau sufisme menjadi alat penting dalam penyebaran Islam. Ajaran tasawuf menarik perhatian masyarakat karena pendekatannya yang mudah diterima dan dekat dengan nilai-nilai lokal. Yang kelima yaitu jalur pendidikan. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam. Contohnya adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Gresik. Pendidikan ini melahirkan banyak ulama yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Jalur yang terakhir yaitu jalur seni dan budaya. Seni pertunjukan seperti wayang kulit dan sastra hikayat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, seni arsitektur juga berkembang, seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Banten. Proses penyebaran ini tidak hanya memperluas pengaruh Islam, tetapi juga membawa dampak besar pada peradaban di Nusantara. Mari kita lihat dampaknya. Yang pertama, dampak pada bidang pendidikan. Islam memperkenalkan sistem pendidikan berbasis pesantren dan madrasah, yang hingga kini menjadi ciri khas pendidikan di Indonesia. Universitas Islam seperti UIN dan IAIN melanjutkan tradisi pendidikan ini. Kemudian yang kedua pada bidang ekonomi. Islam memperkenalkan sistem keuangan syariah, zakat, dan wakaf yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, dampak yang ketiga yaitu dampak pada bidang politik. Kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Mataram menjadi pusat kekuasaan yang mendukung penyebaran Islam. Dan yang terakhir, dampak pada bidang seni dan budaya. Seni arsitektur masjid menjadi simbol peradaban Islam, seperti Masjid Istiqlal dan Masjid Demak. Tradisi seperti tahlilan, yasinan, dan perayaan Maulid Nabi juga menjadi bagian dari budaya Islam di Indonesia. Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban di Indonesia. Mulai dari pendidikan hingga seni, Islam memberikan kontribusi yang luar biasa dalam membentuk identitas bangsa kita. Kesimpulannya, video pembelajaran ini memberikan gambaran singkat namun padat tentang perkembangan peradaban dan pemikiran Islam di Indonesia. Dimulai dengan penjelasan mengenai masuknya Islam ke Nusantara melalui berbagai jalur, dilanjutkan dengan pembahasan 4 teori tentang asal-usul penyebaran Islam, hingga dampak besar Islam terhadap bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan seni di Indonesia. Dalam video ini, penjelasan dikemas secara visual dan informatif untuk memudahkan pemahaman